عصيتك ربي فأمهل Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. رغم أني Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul alam. Allama bil qalami allamal insana ma lam ya'lam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah la tusyrik bihi syai'a, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji beserta syukur alhamdulillah atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang barakah ini tidak kurang sedikit apapun Allah berikan kita nikmat yang banyak. Di antaranya kalau kita ingat-ingat dari bangun tidur tadi pagi sampai saat sekarang ini begitu banyak. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Di antaranya adalah nikmat pertama, bahagia kembali. Senang, bahagia. Dan di pagi hari dimulai dengan aktivitas zikir pagi tadi. Setelah itu dimulai lagi dengan aktivitas yang lebih bermanfaat lagi. Terus sampai tidak kurang-kurang tenaga kita ini akan habis untuk sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah dan di sisi manusia. Mudah-mudahan panjenengan, saya semua yang hadir di sini istiqamah, dan saudara-saudara yang di luar sana juga Allah gerakkan hatinya untuk bisa bergabung, untuk bisa menuntut ilmu seperti kita hari ini. Karena salah satu kebaikan atau fadilah menuntut ilmu adalah diberikannya keberkahan hidup, diberikannya sakinah di dalam hati kita, ketenangan. Karena memang ilmu itu adalah sebagai guidance ya, sebagai petunjuk kita. Karena kalau bukan dengan ilmu, kita harus dengan apa? Tidak ada yang lain selain dengan ilmu. Maka terutama di sini hari ini pada konteks kita menuntut ilmu Allah, ilmu syariat Allah dan Rasulnya. Jadi sangat penting, tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk membimbing diri kita, keluarga kita, tetangga kita sampai lingkup atau cakupan yang lebih besar. Tapi minimal dengan ilmu ini kita bisa memberikan ketenangan di dalam hati kita sendiri. Karena dengan ilmu akan ada rasa di mana kita itu mantap di dalam melakukan sesuatu. Karena ilmu itu sebagai tongkat. Mau beribadah terasa mantap, terasa puas. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Kita juga mau melangkah, mau beraktivitas dalam hal apapun itu, ketika sudah ada ilmunya, maka insya Allah kita lebih mantap, lebih puas, lebih yakin di dalam melakukan hal-hal tersebut. Dan ketika pun hasilnya bagaimana, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saya yakin Allah Maha Baik, ya, tidak ada satu jerih payah manusia ya yang mereka usahakan ya dan tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Pasti Allah balas. Kalau tidak dibalas di dunia, saya yakin, kita semua yakin itu akan menjadi sebuah kado nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang paling berakhlak, paling baik ya di hadapan keluarganya. Sampai di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, aku adalah orang yang paling baik di depan keluargaku. Artinya aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya, jadi Rasulullah SAW menunjukkan, mencontohkan kepada kita khuluqin azim, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Qalam yang saya sebutkan tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini salah satu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah yang begitu baik akhlaknya. Khuluqin azim ini adalah akhlak yang mulia. Rasulullah itu mulia
Karena salah satu sebab adalah akhlak yang mulia. Makanya mari kita pelajari sama-sama ilmu ya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang disampaikan melalui para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kita hari ini. Karena ilmu itu muttasil ya ila Rasulullah SAW, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dengan ilmu yang kita pelajari ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadikan kita mulia di sisi Allah dan mulia di hadapan manusia. Azlamul jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu dikatakan jahiliyah bukan karena dia bodoh secara kognitif, tidak. Tetapi mereka bodoh karena tidak mau menerima ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak mau menerima kebaikan, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya hari ini kita alhamdulillah berbondong-bondong datang ke masjid untuk menuntut ilmu Allah. yakni ilmu Islam, ya, ilmu agama, ilmu din. Kita berbondong-bondong bahkan sampai kita sangat senang sekali untuk menuntut ilmunya Allah, ya, ilmu din, ilmu agama ini. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Salah satu ciri tanda keberkahan ilmu adalah bisa terimplementasikan ilmu tersebut. Artinya asar bekas orang ngaji itu adalah terlihat dari akhlaknya. Sekali lagi, asar atau bekas orang ngaji itu terlihat dari akhlaknya. Ketika akhlaknya makin mulia, makin bagus, makin dicinta, makin disayang oleh sahabatnya, kerabatnya, handai tolanya, karena memang Masya Allah implementasi ilmu tersebut buahnya akhlak. Dan akhlak ini luas sekali. Di antara yang hari ini kita bahas temanya adalah ya akhlak kepada suami, atau suami mungkin dia harus mempunyai akhlak kepada istri. Jadi ini akhlak yang begitu luas cakupannya dan tergantung konteksnya. Ini dalam Islam ya. Maka kalau misalnya di keluarga si anak dia harus punya akhlak terhadap orang tuanya. Dan tidak hanya anak yang mempunyai akhlak kepada orang tuanya. Sebagai role modelnya kan orang tua. Sebagai ikon itu orang tua, maka orang tua juga harus punya akhlak di hadapan anaknya. Makanya kan salah satu fatwa Syekh Ibnu Taimiyah kalau tidak salah, seorang ibu dia boleh membuka, maksudnya bukan membuka ya, menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin minim ya, hanya di hadapan suaminya, tetapi tidak dibolehkan, tidak dianjurkan di hadapan anak-anaknya atau ibunya atau bapaknya. Ini akhlak. Jadi dari sini kita ketahui, bahkan mungkin banyak ibu-ibu di luar sana yang dia asal buka baju aja di depan anak-anaknya, padahal tidak boleh kecuali di hadapan suaminya. Nah, ini merupakan bagian daripada akhlak. Artinya dari hal sekecil itu detail diatur di dalam Islam. Detail diatur di dalam Islam. Begitulah syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam tersebut sebagai sebuah sistem hidup. Jadi kalau kita di keluarga itu ya, sebelum dia menikah ya, dia mungkin ta'aruf dulu, setelah dia ta'aruf ya di khitbah, setelah dia khitbah mungkin langsung menjalankan pernikahan ya. Di sana ada akad ijab qabul ya. Setelah terlaksana ijab qabul, di sana sudah terikat mitsaqon ghalidhon ya. Setelah itu tidak sampai di situ. Banyak kewajiban-kewajiban dan hak-hak satu sama lain itu yang harus ditunaikan. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Seorang suami atau seorang istri, biar adil ya, tidak hanya suami saja atau tidak hanya istri saja dari satu pihak. Kedua-duanya harus saling menyuplai ilmu Islam, ilmu agama, ilmu syar'i ya. Harus saling menyuplai, bertukar pikiran nggak masalah. Atau misalnya salah satu ada yang lebih expert, yang lebih pintar, dia bisa mengajarkan. Tapi kalau nggak bisa, ya bareng-bareng ngaji. Ini satu kewajiban kita. Karena ini modul kita, ini pegangan kita. Sekali lagi, ini sebuah sistem ya, yang kalau kita tidak mengerti dasar-dasarnya itu, maka kita akan berantakan di situ. Makanya banyak orang yang hari ini lahir yang namanya mazhab feminisme di Eropa atau di Amerika sana, itu ibu-ibu tuh kepinginnya bebas.
Ibu-ibu itu kepinginnya bebas karena memang akar permasalahannya mereka tidak diperlakukan dengan adil. Ngeten nggih? Kalau di Indonesia nggak perlu ada feminisme, tapi kita ikut-ikutan di sini karena nggak paham tentang syariat Islam. Bahkan di Indonesia itu ada kelompok-kelompok feminis itu ada, Bu. Ya, di kelompok-kelompok ibu-ibu sosialita tuh ya diselipkan ajaran-ajaran feminis itu berbahaya, Bu. Hati-hati. Itu ajaran orang Eropa, orang itu mazhabnya mazhab Amerika, mazhab Amerika. Ya. Lah iya. Kita jangan sampai ikut-ikutan karena apa? Kalau yang ikut-ikutan saya jamin orang tersebut jauh dari syariat Islam, mungkin tidak pernah ngaji, tidak punya teman yang solehah, tidak punya komunitas untuk mengkaji ilmu dan sebagainya, sehingga dia kok sampai terbawa arus mazhab feminisme tadi. Ini mengerikan. Ini masalah akidah ya. Makanya konten utama yang harus diperhatikan ibu-ibu itu adalah sebenarnya akidah kita. Ketika akidah kita sudah kuat, ya teorinya sudah dapat, prakteknya juga sudah alhamdulillah jauh dari syirik, jauh dari khurafat, tahayul dan sebagainya, maka insya Allah iman kita ini kuat. Baru nanti kita perkuat ibadah kita, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang rutin dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya salah satu kewajiban kita menuntut ilmu seperti ini harus ditradisikan betul. Karena memang ini adalah sebagai bekal kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu satu. Makanya dengan akhlak, ya, sebagaimana pujian Allah kepada Rasulullah khuluqin azim tadi, itu kita bisa belajar. Memang potret kehidupan para anbiya, enggak cuma baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga berakhlak mulia. Ya, karena mereka membawa misi Islam. Penting ya Bu ya. Jadi enggak cuma Nabi Muhammad SAW yang berakhlak mulia, tetapi nabi-nabi sebelumnya juga berakhlak mulia. Karena mereka sama, satu agama yakni Islam, satu misi, satu visi datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tuh utusan. Makanya kita belajar dari pelajaran Nabi Adam, ada doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita belajar akhlak dari baginda Nabi Adam alaihi salam. Kita belajar akhlak dari mana? Ketika beliau salah, beliau mengakui kesalahannya. Ini akhlak. Ini akhlak. Banyak orang yang hari ini berbuat salah tapi gengsi mau minta maaf. Coba belajar akhlak dari Nabi Adam. Ketika beliau salah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini orang zalim. Kami telah berbuat zalim. Kalau bukan karena rahman Allah, kasih sayang Allah, kalau bukan rahmat Allah, kami ini termasuk orang-orang yang sangat zalim juga. Banyak doa-doa di dalam Al-Quran itu, ya, doa para nabi, ya, Nabi Ibrahim, ya, doa Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dan sebagainya. Itu mereka menunjukkan akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kita perlu belajar hari ini. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika membahas sesuai dengan tema hari ini, yakni kepada Allah baik tetapi kepada suami apa? Tidak baik gitu ya, atau tidak berakhlak. Baik kepada Allah dan baik kepada suami itu bukan sesuatu yang tidak yang bisa diputuskan, tidak bisa, atau dipisah-pisahkan. Baik kepada Allah dan baik kepada suami itu dua hal yang tidak bisa didikotomi, tidak bisa dipisahkan. Ya baik kepada Allah itu hal yang mesti, nggak usah ditanya gitu loh. Baik kepada suami juga merupakan satu kewajiban. Tapi kadar kewajibannya berbeda, kadar wajibnya itu beda. Ya pasti, ya sebagaimana kata para ulama di dalam kitab-kitab akhlak ya, bahwa setelah yang wajib ditaati oleh seorang istri setelah Allah dan Rasulnya. Nah ini setelah Allah dan Rasulnya ya. Sekali lagi setelah Allah dan Rasulnya adalah suaminya bagi mereka yang sudah menikah. Mereka mengambil kesimpulan dari hadis Rasulullah SAW. Ini penting. Maka kadar wajibnya itu berbeda. Tetapi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Gak bisa dipisahkan. Baik kepada Allah, baik kepada suami itu hal yang memang dua-duanya wajib. Cuman kadarnya berbeda. Kadarnya berbeda. Ya jelasnya adalah Allah nomor satu. Yang kedua adalah Rasulina Muhammad SAW. Itu. Baru yang ketiga adalah
suami kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, ya, la amartun nisa ay yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihi minal haqq." Seandainya, ya, aku tuh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain. Seandainya aku memerintahkan, boleh ku perintahkan orang itu untuk bersujud kepada orang lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita itu untuk bersujud kepada suaminya. Karena begitu besar hak suami, ya, begitu besar hak-hak para suami, ya, di jenengan itu. Ngeten guys? Ini amsal, ya, permisalan gitu ya. Seandainya boleh manusia itu bersujud, maka istri itu yang pertama kali akan diperintahkan Rasulullah untuk bersujud kepada suami. Saking besar. Jadi biar adil, ya, kewajibannya besar, haknya juga besar. Ya. Bayangkan setelah akad ijab kabul dengan orang tua kita, anak tersebut menjadi tanggung jawab seorang suami. Maka seluruh bentuk pernak-pernik jenengan, baik itu dari ekonomi, keamanan, apalagi rumah, ya, rumah tangga, apapun itu bentuknya, maka di bawah tanggung jawab seorang suami. Karena berat amanat ini, sehingga apa? Hak si suami ini juga besar. Gitu loh. Sampai-sampai katanya dalam hadis itu si istri, ya, ingin berpuasa saja, ya, di luar bulan Ramadan, ya. Kalau para mufassir hadis atau para ulama lah, seperti ulama dari kalangan Imam Syafi'i, ya, mazhab Imam Syafi'i, seperti Imam Nawawi mengomentari hadis tersebut, ya, hadis tentang si istri ini ketika mau puasa harus izin dengan suami. Imam An-Nawawi mengatakan kecuali puasa bulan Ramadan. Yang dimaksud puasa izin di sini adalah puasa sunnah. Jenengan mau puasa Senin Kamis, izin kepada suami. Izin kepada suami. Sampai seperti itu hak seorang suami, karena begitu besar hak mereka di situ. Apalagi keluar rumah. Wong puasa be mesti izin kok. Apalagi keluar rumah. Misal jenengan mau apa saja. Bahkan kadang ini yang banyak terjadi, ya, Bu. Sepele, simpel, tapi kadang nggak terasa itu sebuah kewajiban. Bersedekah dengan uang suami. Kadang-kadang kita mau sedekah pakai uang suami. Lo ora perlu izin wong bojone dewek. Ya kan? Orang mesti izin wong bojone dewek. Terus kita pakai uang suami. Itu salah. Padahal tujuan mulia, ingin bersedekah. Tapi di sini ada akhlak lagi. Karena akhlak ini sebagai apa? Sebagai pondasi kita supaya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sistem tatanan kehidupan manusia itu akan menjadi baik ketika ada akhlak di dalamnya. Akhlak ini sebuah sistem, sebuah cara gitu loh. Makanya kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui kewajiban-kewajiban jenengan kepada suami, masya Allah, ya, akan diturunkan oleh Allah satu keberkahan yang sangat-sangat banyak. Allah akan turunkan keberkahan kepada keluarga jenengan. Sakinah, mawaddatan, warahmah itu yang maksudnya itu karena satu dan dua belah pihak ini saling mengerti, saling memahami antara kewajiban dan hak-hak mereka, saling membantu, saling menyayangi, sehingga Allah turunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi nggak cuman hanya sekedar maaf modal cinta gitu, ya, modal sayang, terus tidak ada ilmu di dalamnya, tidak ada akhlak di dalamnya, wah ini hancur, ya. Tidak seperti itu. Makanya yang paling pondasi itu apa, Bu? Ilmu. Yang paling menjadi pondasi itu ilmu. Makanya jenengan rela anak dimasukkan PAUD 1 tahun, TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Itu dari jenjang-jenjang itu dalam tujuan, dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka apa? Ilmu. Makanya kalau kita betul-betul muhasabah dengan kehidupan kita sehari-hari, memang ilmu itu penting. Cuman itu secara formal, gitu. Dan orang menuntut ilmu itu tidak mesti di sekolah. Ya syukur-syukur kalau misalnya mampu sekolah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang tidak ada yang tidak mampu sekolah. Karena pemerintah menjamin kalau di SD negeri itu mereka gratis. Gak ada istilah orang itu tidak sekolah secara formal. Tapi hati-hati, karena sekolah hari ini menjadi tren juga, ya, hanya sekedar tren. Menuntut ilmu yang sebenarnya pun hakikatnya hilang. Nah ini menjadi PR kita bersama. Maka dari majelis-majelis ilmu, ya,
dari majalis ya, dari majelis-majelis ilmu, ini kita kuatkan hakikat menuntut ilmu yang sebenarnya itu tidak cuman hanya sekedar meraih titel gelar saja, tetapi betul-betul meraih ilmu. Dan ilmu yang barokah cirinya apa? Bisa teraplikasikan, bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, minimal untuk diri sendiri, keluarga kita. Ini ilmu yang barokah. Dan ciri-ciri ilmu yang tidak barokah, ya, Imam An-Nawawi mengatakan mereka jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Bayangkan, wis ngaji kesel-kesel ya, capek-capek ngaji tapi tidak ada yang baik di dalam dirinya. Berarti ini tidak barokah ilmunya. Mungkin ngajinya hanya ngikutin tren aja. Karena ngaji kalau jadi tren, nanti kalau sudah ada tren sepi pengajian. Ngeten nggih? Makanya ngaji itu bukan tren, tetapi menuntut ilmu yang sebenarnya dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah satu hadis Rasulullah SAW ya, bahwa memang hak suami ya yang menjadi kewajiban istri amatlah besar. Hak suami sekali lagi yang menjadi kewajiban seorang istri sangatlah besar. Makanya jenengan mau pulang ke rumah orang tua, semisal itu jauh, mesti izin kepada bapak. Mau sedekah dengan uang bapak, ya mesti izin. Mau melakukan apapun mesti izin. Kecuali mungkin norma-norma yang biasa jenengan lakukan, mau pergi ke pasar, aktivitas sehari-hari, ya syukur-syukur misal untuk menambah kemesraan ya, Pak, Ibu ke pasar dulu, itu kan tidak masalah ya Bu ya, tidak ada beban kan, bukan beban kan Bu? Ibu bilang Pak, Ibu mau ke pasar sebentar, beban gak Bu? Boten. Maka kalau misalnya normanya seperti itu monggo. Tapi ada orang yang memang dia punya kebiasaan ya, misalnya mau keluar kemana ke belakang nyari apa di halaman. Semisal Ustadz perlu izin nggak? Nggak perlu kalau memang itu sebuah norma kebiasaan. Jenengan biasa ngambil kunir ke kebunnya dan sebagainya. Tapi kalau yang biasa dengan norma seperti itu, artinya dia izin dulu ya monggo. Jadi tergantung. Kecuali dalam hal-hal yang mungkin apa ya harus memang mengharuskan kita untuk izin. Contoh misalnya, jenengan pergi jauh, jangan pergi pengajian, ya ini mesti izin, minimal telepon ya, atau minimal WA, Pak pagi ini saya ngaji ya, nanti mungkin kalau di rumah sepi bapak duluan pulang, mohon maaf begitu, atau paginya kita bicarakan. Nah, ini sebuah akhlak untuk menambah tadi, untuk menguatkan tali yang disebut dengan mitsaqon ghalizo tadi. Kekuatan mitsaqon ghalizo itu ada pada akhlak, ada pada akhlak. Jadi nggak cuma teori aja, oh kami ini punya ikatan tali yang kuat, makanya dalam khutbah nikah itu kan, oh ini sudah kuat, udah ada ikatan mitsaqon ghalizo katanya dan lain-lain. Tetapi itu bukan hanya sebuah petuah-petuah biasa, bukan hanya sebuah jargon khutbah pernikahan, akan tetapi dia punya nilai-nilai di dalamnya yang harus dilakukan oleh setiap pasangan, baik itu bapak ataupun ibu, anak-anak jenengan dan sebagainya. Semua harus didasarkan dengan ilmu. Insya Allah semua akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu pula mungkin dengan kaitannya negara bangsa Bu. Kalau semua dengan ilmu, dengan baik ditata, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah itu kan konsep Al-Quran. Kalau kita kembali kepada konsep Al-Quran, selesai. Tapi kalau kita misalnya jauh dari konsep Al-Quran, hadis, Quran, sunnah, maka ini menjadi awal bencana bagi kita. Apakah pernah jenengan lihat orang yang jarang ngaji, jarang sholat ke masjid suaminya? Artinya suami kita jarang sholat ke masjid, atau anak-anaknya jauh dari masjid, terus hidupnya bahagia Bu? Pernah nggak lihat? Kalau dia bahagia, menurut siapa bahagianya? Ini tanda tanya. Kalau dia bahagia, menurut siapa bahagianya? Kalau jenengan katakan, oh dia Ustaz bahagia kok, saya lihat dia mobilnya gonta-ganti, rumahnya pindah-pindah, di mana-mana dia punya rumah Ustaz. Pokoknya materinya banyak. Oh berarti ada yang salah dari jenengan, bukan dia. Oh dia jelas. Kita tidak tahu. Mungkin cara menilai seseorang itu juga tergantung ilmu Bu. Ketika kita menilai seseorang itu tergantung ilmu kita. Kita ini siapa? Kalau kita hanya menilai seseorang hanya dari materialistiknya, materinya, terus dia dikatakan bahagia, maka jenengan ada masalah di dalam hati panjenengan. Padahal kita ngaji kemana-mana, Senin sampai Senin lagi itu, Senin ketemu Senin ngaji aja kerjaannya. Pokoknya jos lah.
tapi kok masih ngelihat orang bahagia dengan materi. Padahal jenengan tuh orang yang paling bahagia di dunia ini kalau memang mengerti apa hakikat apa yang jenengan lakukan. Ngeten nggih? Ya, makanya kalau lihat rumput tetangga itu katanya lebih hijau. Betul nggih? Lihat ke kiri kayaknya rumputnya hijau gitu ya, padahal di dalamnya kering. Kita enggak tahu. Makanya jangan lihat seseorang tuh terus dijustifikasi dan sebagainya, enggak usah. Dan jangan memandang dengan gaya pandang yang sempit. Kalau kita sudah ngaji, ya Quran Sunnah kita sudah pegang, maka insya Allah gaya pandang kita ketika ada masalah, oh ini ada hikmah di baliknya. Ketika ada orang seneng kok dia bahagia, alhamdulillah, kita tidak perlu kasih penilaian. Ketika ada orang mungkin tidak baik, kacau rumah tangganya, kacau dia dengan tetangganya dan sebagainya, maka kita doakan Allahu yahdikum, semoga engkau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita dekati. Ini cara pandang orang yang ngaji, Bu. Ketika ada orang yang masih dia fanatisme kelompok, ya, kita kasih tahu, ya, fanatisme yang baik dan benar itu fanatisme terhadap agama, bukan kepada kelompok. Nah, ini cara pandang yang benar. Hari ini banyak orang yang fanatisme kelompok, bukan fanatisme terhadap Islam. Kalau kita fanatisme beragama, loh ini sudah azan, ayo, nggak boleh telat, itu fanatisme beragama. Tapi kalau fanatisme kelompok, hati-hati. Itu bukan ajaran Islam. Paham ya? Ini harus. Dan begitu pula di dalam keluarga. Apapun bentuknya, contoh misalnya, oh karena suami kita terus dia tidak salah, padahal dia sudah melanggar syariat Allah. Ya salah. Jangan fanatisme dengan suami jenengan. Haram hukumnya. Itu pengkultusan itu namanya. Tidak boleh. Ngeten, Bu. Oh karena dia istri saya, jadi tidak apa-apa. Jenengan puasa Ramadan tidak masalah. Tidak apa-apa. Wong ini aja nanti kan bisa diganti, padahal nggak ada uzur. Ini fanatisme terhadap tokoh, terhadap orang, nggak boleh. Makanya ilmu itu penting, Bu. Ilmu itu sangat penting, ya, sangat-sangat penting untuk apa? Untuk kita terapkan bareng-bareng nanti, supaya kita tahu, oh ternyata tatarannya seperti ini, ukurannya seperti ini, dan takaran yang harus itu sekian-sekian. Ini kita tahu dengan ilmu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sampaikan, berarti memang lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, ya. Kalau saya boleh memerintahkan orang sujud, maka pertama yang akan saya perintahkan untuk sujud, mereka para istri sujud kepada suaminya. Begitu besar hak laki-laki di hadapan istrinya. Itu dipegang hadisnya, nggih. Oh, berarti kodratnya jenengan itu, ya, di dalam Islam memang dipimpin oleh seorang laki-laki. Kalau dalam teori feminisme perbandingannya seperti ini. Ini yang sesat ya, Bu. Ini biar jenengan lebih paham. Loh kan yang namanya laki-laki dan perempuan itu kan haknya equal, sama-sama. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh perempuan? Laki-laki bisa ini, kami perempuan bisa itu. Laki-laki jadi tukang bangunan, kami bisa jadi tukang bangunan. Laki-laki bisa naik motor, kami juga bisa naik motor. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh perempuan? Ini orang-orang feminis ya. Jadi dia mengakar tuh seperti itu, meracuni pikiran muslimat itu, ya, terutama di Indonesia tuh seperti itu. Jadi ungkapan-ungkapan, oh kayaknya keren ya, kayaknya masuk logika nih, kayaknya ini yang benar nih. Nah, ini awal-awal panjenengan diracuni oleh mereka kaum feminisme, sehingga mereka jauh dari hak-hak, jauh dari kewajiban-kewajiban. Dan bahkan utamanya jenengan pasti akan terjauh dari kewajiban-kewajiban jenengan. Harusnya jenengan begini ke suami, jadi tidak begini. Harusnya jenengan taat kepada suami, jadi tidak taat. Karena apa? Racun yang tadi. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan? Seolah-olah mereka membela perempuan. Banyak laki-laki mengayun becak. Kami juga bisa jadi tukang becak. Tapi saya tanya ibu-ibu di sini, kalau sekarang laki-laki jadi tukang becak, jenengan mau nggak jadi tukang becak? Mau nggak? Tidak mau. Logikanya kan gampang, dibalikin aja. Tapi kalau bahasanya bisa apa enggak? Bisa. Tapi mau apa enggak? Enggak mau. Ada yang mau jadi karnet bangunan di sini? Ya, habis ngaji nanti, ya,
Habis ngaji, gelangnya dibuka, cincinnya dibuka, dia aduk semen, ya, diangkat gitu, turun naik, mau nggak Bu? Saya tanya, bisa apa enggak? Bisa. Tapi kan bukan kodratnya, paham? Itu bukan kodrat jenengan. Bukan berarti yang bukan kodratnya ini nggak bisa dilakukan, betul bisa. Karena memang statement dari yang feminis tadi itu bisa apa enggak? Ya jelas jawabannya bisa. Tapi kalau coba ditanya mau apa enggak? Ya enggak bakalan mau. Begitulah Islam mengistimewakan jenengan. Sampai-sampai kerja kasar itu laki-laki yang lakukan. Paham ya? Sampai di sini. Maka jangan sampai silau dengan penjelasan-penjelasan logika di luar sana yang ingin memadamkan cahaya Islam. Gampang didebat itu, gampang dipatahkan argumen-argumen itu. Bahwa sesungguhnya perempuan itu demi Allah sudah dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah dimuliakan, dari sononya sudah mulia. Bahkan di azlamul jahiliyah dulu ketika anak perempuan lahir, mereka dikubur hidup-hidup, ya, karena anak perempuan itu adalah sebuah aib bagi kafir Quraisy pada waktu itu. Ketika Rasulullah diutus, wah beda lagi Bu. Wanita itu sebagai junjungan, mereka punya wibawa tinggi, harkat martabat, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi bahagia menjadi seorang perempuan, bahagia dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, karena perempuan itu mulia. Bahkan ada dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia punya anak, kalau nggak salah 2 atau 3 anak perempuan itu ya, dan dia bisa mengantarkan anak perempuan itu sampai ke pelaminan, masya Allah, dididik dari kecil, sampaikan sampai ke pelaminan, Allah tuh memberikan ganjaran yang begitu besar kepada orang tuanya. Jadi ada memang fadilah spesial, fadilah khusus bagi mereka yang punya 2, 3 anak perempuan, bisa dididik dengan baik sampai diantarkan ke pelaminan, masya Allah, sukses, ya, ganjarannya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika jenengan tahu hak jenengan, kewajiban jenengan, oh berarti panjenengan orang-orang yang luar biasa, ya. Dari ilmu, insya Allah kita akan bisa menjalankan bahtera rumah tangga dengan baik, insya Allah. Bahkan dalam hadis Wasallam, ya, disebutkan, idza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha, katakan ketika ada seorang wanita itu menjaga salatnya 5 waktu, tidak dikatakan duha, tidak dikatakan tahajudnya, tidak dikatakan apalagi rawatibnya, tetapi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini apa? Salat apa? Salat fardu. Salat fardu itu apa? Salat wajib. Berapa salat wajib itu? 5 waktu. Subuh sampai subuh lagi itu 5 waktu, ya. Idza shallatil mar'ah khamsaha, yang 5 waktu saja. Yang sunnah-sunnah tidak disebutkan, ya. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulannya, artinya di bulan Ramadan itu. Tidak disebutkan Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, terus Daudnya. Tidak disebutkan puasa-puasa sunnah yang lain. Yang disebutkan adalah wasomat syahraha, yang dia berpuasa di bulannya, di orang berpuasa, yakni bulan Ramadan. Bayangkan, kenapa tidak disebutkan yang sunnah? Mungkin bagi ibu-ibu berat, tapi bukan berarti karena tidak disebutkan menjadi sebuah larangan. Tidak disebutkan karena memang cukup yang wajib saja. Dengan pekerjaannya sudah berat. Tetapi syukur-syukur bisa menjalankan yang sunnah. Bahkan yang lebih getol menjalankan sunnah itu banyak ibu-ibu. Rajin puasa Senin Kamis, rajin duha, ya, rajin macam-macam dengan yang sunnah-sunnah lainnya, masya Allah, ya. Itu nilai plus sendiri, ya. Wa hafizat farjaha, dan dia bisa menjaga kemaluannya, ya. Dia bisa menjaga kemaluannya. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah, hadis yang berbeda, salah satu orang yang nanti tidak akan mencium, ya, bau surga, Allah akan mengharamkan dia mencium bau surga, adalah mereka yang selingkuh. Mereka yang selingkuh, sudah menikah tapi selingkuh. Orang tua yang selingkuh bahasanya. Orang tua yang selingkuh ini, para ulama menjelaskan, mereka yang sudah menikah selingkuh. Karena dia sudah merasakan pernikahan, dia sudah merasakan nikmatnya pernikahan, tetapi kalau dia serong, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bahkan Allah tidak akan melihatnya. Ya.